dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang bisa beribadah bersama lagi di minggu ini. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap pertemuan ibadah kita melalui sikap dan cara kita beribadah. Ibrani pasal 12 ayat 28 berkata demikian. Saya membacakannya, Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Biarlah kita mau beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, menyerahkan ibadah kita saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Biarlah kiranya ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu, masuk di dalam tahta-Mu Yesus. Kami mau memuji-Mu, kami mau tinggikan Engkau Tuhan, dan kami mau bersyukur kepada-Mu buat kasih dan setia-Mu yang tak pernah habis-habis di dalam hidup kami, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Lagi kita akan bersama-sama. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Lagi dengan segenap hati Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Sebab itu kami angkat suara kami dan memuji nama-Mu Yesus. Aku menyembah-Mu. Aku
memuliakan nama-Mu Yesus, dan kami agungkan Engkau. Kami sanjung Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Oh, haleluya. Dan kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami memberikan diri kami Tuhan hanya kepadamu. Dan bila Engkau yang berdaulat penuh Tuhan atas hidup kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Kami nyatakan Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Oh, kami berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saatnya di mana kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Sebelumnya kami berdoa mohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, agar biarlah firman Tuhan yang akan kami baca renungkan saat ini tidak berlalu dengan sia-sia. Mari berfirman bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini terambil dari Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23a. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23a. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Saudara bisa ikut di Alkitab masing-masing. Namun sebentar saya tidak membacakan satu pasal ini secara keseluruhan. Saya hanya membaca beberapa ayat saja. Kemudian dalam perenungan firman Tuhan sebentar, kita akan memperhatikan ayat-ayat yang lain. Demikianlah firman Tuhan, Ayub pasal 1 ayat 1 seterusnya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu,
Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saya lompat ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman, merenungkan firman, dan belajar firman dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan, di mana kita masih terus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, sekalipun masing-masing kita ada di rumah. Adapun yang menjadi tema kita dalam pertemuan ibadah kita saat ini ialah Kristen sejati. Kristen sejati. Biarlah dari tema ini masing-masing kita coba merenungkan kehidupan kekristenan kita. Dan ini penting, supaya kita tidak sekedar menjadi seorang Kristen karena terlahir sebagai seorang Kristen, tetapi menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh, yang benar, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Alkitab. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memulai khotbah saya dengan mengutip kalimat atau pernyataan dari hamba Tuhan atau hambanya dalam perenungan firman Tuhan pada minggu kemarin. Itulah pernyataan dari Bapak Pendeta Robert Sokoi. Hambanya ini menyatakan dalam khotbah minggu kemarin, ia menyatakan bahwa selama kita hidup, selama kita ada di muka bumi ini, tidak ada wilayah netral resiko. Sekali lagi, hambanya ini menyatakan bahwa selama kita hidup, selama kita ada di muka bumi ini, tidak ada wilayah netral resiko. Tidak ada wilayah netral masalah. Tidak ada wilayah netral pergumulan. Kemudian hambanya ini melanjutkan dengan kalimat, selama kita masih bernafas, masih berpijak di bumi ini, kita dapat menghadapi krisis demi krisis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pernyataan hambanya ini, saya mengerti sesuatu. Apa yang saya mengerti ialah bahwa krisis, pergumulan, masalah dapat dialami oleh siapapun tanpa terkecuali, dan tentunya itu terjadi dalam seizin Tuhan. Karena itu dalam bacaan kita tadi, kita bertemu dengan sebuah kisah yang luar biasa dari seorang yang bernama Ayub. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bukan hanya itu, Ayub juga punya kebiasaan yang teratur, yang senantiasa terus-menerus dilakukannya, yaitu bangun pagi-pagi, membangun hubungan pribadinya sama Tuhan. Namun pada seorang pribadi yang secara rohani nyaris tanpa cacat, seorang pribadi yang secara rohani patut mendapat jempol, Tuhan mengizinkannya mengalami krisis. Tuhan mengizinkannya mengalami masalah, mengalami pergumulan yang luar biasa beratnya. Dan bagi saya pribadi, kemungkinan sampai saat ini dalam sejarah dunia belum ada orang yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah sebagaimana yang dialami oleh Ayub. Alkitab mencatat bahwa dalam sekejap, dengan tiba-tiba 7.000 ekor kambing domba lenyap, 3.000 ekor unta lenyap, 500 pasang lembu lenyap,
500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Semuanya lenyap dalam sekejap, lenyap dengan tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Semuanya itu terjadi dengan begitu cepat. Tidak hanya itu, 10 anaknya yang setiap pagi dia doakan dengan tekun. Ya, tetapi kemudian ke-10 anak itu menjadi korban bencana alam, meninggal dengan tiba-tiba. Pergumulan masalah yang dialami oleh Ayub dikisahkan mulai dari ayat 13 dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi. Kita perhatikan ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara, dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kata-kata, kalimat. Sementara orang itu berbicara. Sementara orang itu berbicara, yang ada pada ayat 16, ayat 17, dan ayat yang ke-18. Kalimat itu mau menyatakan bahwa Ayub mengalami pergumulan. Ayub mengalami masalah secara beruntun. Masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang baru. Masalah yang baru itu belum selesai, datang lagi masalah berikutnya. Puncak masalah di pasal 1 ini ialah 10 anaknya yang juga tiba-tiba meninggal karena bencana alam. Saya katakan bahwa puncak dari masalah di pasal 1 ini, karena kalau kita baca seterusnya di pasal 2 seterusnya, kita masih menemukan bahwa Ayub masih mengalami pergumulan-pergumulan berikutnya. Tidak hanya masalah yang ada di pasal 1 ini, tetapi kita tidak memperhatikan di hal-hal itu. Kita hanya berfokus kepada apa yang dialami Ayub di pasal 1 ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan bahwa Ayub mengalami permasalahan yang beruntun. Satu belum selesai, datang lagi pergumulan yang lain. Pergumulan yang lain belum selesai, datang lagi ke pergumulan yang berikutnya. Namun yang luar biasa dari Ayub ialah pada saat dia mengalami semua permasalahan yang beruntun itu, respon Ayub berkaitan dengan masalah yang dihadapinya. Ayub berespon dengan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah di ayat pembacaan kita 20-21 seterusnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan bagi saya, inilah sikap yang tepat, yang seharusnya ada pada setiap orang percaya, yang seharusnya ada pada setiap orang Kristen. Pada saat Tuhan mengizinkan ia mengalami krisis atau masa-masa sulit yang terjadi dalam kehidupannya. Namun kenyataan yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen tidak demikian. Waktu ada dalam pergumulan, waktu ada dalam masalah, kemudian menuduh Allah yang bukan-bukan. Dan ini sangat disayangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang menarik bagi saya ialah bahwa Ayub mengatakan semua itu. Ya, semua itu dikatakan oleh Ayub dengan sikap sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dengan sikap sujud dan menyembah kepada Tuhan. Artinya bahwa Ayub tetap menunjukkan sikap hormat sama Tuhan saat dia mengalami kehilangan yang beruntun dalam hidupnya. Pengalaman kehilangan tidak dijadikan alasan untuk menjauh dari Tuhan. Sikap Ayub terhadap Tuhan
pada waktu dia mengalami krisis, waktu dia mengalami masalah, waktu mengalami pergumulan-pergumulan yang serius dalam hidupnya, di mana dia masih tetap menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, terus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan terus memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Walaupun ada dalam krisis, ada dalam pergumulan, ada dalam masalah yang serius, telah memberikan gambaran kepada saya tentang inilah seorang Kristen yang sejati. Seorang Kristen yang sejati akan terlihat bukan pada saat semua dalam keadaan aman, tetapi pada saat ia ada dalam keadaan yang tidak aman. Pada saat ia ada dalam krisis, yang ada dalam masalah, ada dalam pergumulan yang berat. Seorang Kristen sejati diukur bukan dari seberapa dalamnya dia memahami kitab Ayub. Karena kita ada dalam pembacaan kitab Ayub berkaitan dengan pergumulan dan masalah Ayub, berkaitan dengan serentetan pergumulan masalah yang dihadapinya. Maka bagi saya, seorang Kristen sejati diukur bukan dari seberapa dalamnya dia memahami kitab Ayub, tetapi pada apakah dia bisa menghidupi kitab Ayub dalam kehidupannya. Demikian juga bagi kita pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bagi saya seorang pengkhotbah sejati bukan diukur dari seberapa mahirnya dia berkhotbah tentang kisah Ayub, tetapi dari seberapa jauh dia bisa menghidupi apa yang dia khotbahkan sehubungan dengan kisah Ayub ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semua yang saya sudah sampaikan, saya ingin menyimpulkan beberapa hal untuk menjadi perenungan kita berkaitan dengan Kristen sejati. Kesimpulan saya yang pertama, menjadi seorang Kristen sejati tidak berarti bebas dari krisis, tidak bebas dari masalah atau kesulitan hidup. Namun demikian, hal yang penting yang perlu kita ketahui ialah bahwa tidak ada krisis, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan hidup yang terjadi yang dialami oleh seorang Kristen sejati tanpa seizin Tuhan. Perhatikan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kesimpulan saya yang pertama dari perenungan kita dalam minggu ini, dalam hubungan dengan Kristen sejati. Ingat, menjadi seorang Kristen sejati tidak berarti bahwa kemudian kita bebas dari krisis, kita bebas dari masalah, bebas dari kesulitan hidup. Namun yang perlu menjadi catatan bagi kita ialah bahwa setiap krisis, setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya, ini penting. Coba kita perhatikan ayat yang ke-12 dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi. Dikatakan demikian, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulur tanganmu terhadap dirinya. Saya mengerti ayat 12 ini bahwa tanpa seizin Tuhan, setan tidak bisa, setan tidak dapat melakukan apapun terhadap Ayub. Sebab orang Kristen sejati ada dalam perlindungan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-10 juga. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Perhatikan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Ya, artinya bahwa seorang Kristen sejati, seorang percaya selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, setan tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa terhadap kita tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting untuk menjadi perenungan kita, supaya dalam pergumulan dan permasalahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa ini terjadi karena seizin Tuhan. Dan ingat baik, apapun pergumulan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam seizin Tuhan, Tuhan punya maksud-maksud tertentu di dalamnya. Tuhan tidak iseng, Tuhan tidak, bukan karena Tuhan tidak ada kerjaan, lalu kemudian mengizinkan masalah dalam kehidupan kita. Tidak. Setiap masalah, pergumulan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu punya tujuan di balik itu. Dan tujuan itu indah, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Hal berikutnya yang perlu kita ketahui sehubungan dengan berbagai pergumulan, persoalan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat baik bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Perhatikan 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Haleluya. Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan perhatikan kalimat berikutnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Perhatikan, Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami pergumulan dan masalah melebihi kekuatan kemampuan kita untuk menanggungnya. Bahkan yang menarik lagi ialah bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ini penting. Dan ini harus menjadi perenungan serius dalam kehidupan kita. Karena tanpa perenungan yang serius dari kita sehubungan dengan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan menjadi orang yang stres, orang yang putus asa, orang yang kecewa pada saat Tuhan mengizinkan masalah pergumulan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita tahu, jikalau kita sadar bahwa di tengah-tengah pergumulan dan persoalan atau masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan yang mengizinkan persoalan itu terjadi, tidak membiarkan kita sendirian dalam menghadapi pergumulan itu, tetapi Dia siap untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Maka kita selalu akan bersikap tepat dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah bersikap dengan tepat. Apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya kembali kepada kesimpulan saya tadi. Seorang Kristen yang sejati tidak berarti ia bebas dari pergumulan, dia bebas dari masalah, dia bebas dari kesulitan hidup. Tetapi hal yang pasti, apabila seorang Kristen sejati dalam menghadapi pergumulan dan masalah, ada Tuhan selalu bersama-sama. Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan siap untuk memberikan pertolongan bagi kita dan jalan keluar bagi kita dalam setiap persoalan dan masalah apapun. Puji Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Kesimpulan saya yang kedua, seorang Kristen yang sejati akan selalu mendahulukan Tuhan dalam kesehariannya. Saya ulang, seorang Kristen yang sejati akan selalu mendahulukan Tuhan dalam kesehariannya, yaitu dengan bangun pagi-pagi untuk membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan, yaitu untuk berdoa. Dan perhatikan apa yang dilakukan oleh Ayub dengan membangun pagi-pagi untuk berdoa, bukan karena ada masalah, tetapi itu telah dilakukan menjadi gaya hidupnya. Saya ulangi, tetapi itu dilakukannya sebagai gaya hidupnya. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Ayub bangun pagi-pagi untuk berdoa. Ini harus menjadi catatan khusus bagi kita, bahwa dia berdoa bukan karena ada masalah. Tidak ada masalah. Berbeda dengan orang Kristen pada masa kini. Dia baru sadar untuk berdoa setelah ada masalah. Dan ini terbalik. Seharusnya doa menjadi kebiasaan kita, menjadi gaya hidup mereka. Baik ada masalah maupun tidak ada masalah, kita harus tetap belajar mengutamakan Tuhan dalam keseharian kita, yaitu dengan bangun pagi-pagi berdoa, mendahulukan Tuhan dalam keseharian kita dengan berdoa. Apa yang dilakukan Ayub sehubungan dengan hal berdoa mengingatkan saya tentang pentingnya doa bagi seorang percaya. Ada paling tidak tiga alasan penting kenapa kita harus berdoa.
Mungkin ini sudah kita ketahui, tetapi saya ingin mengulanginya bagi kita. Alasan kita harus berdoa. Alasan pertama, karena Tuhan telah memberikan contoh dan teladan dalam hal berdoa. Karena Tuhan telah memberikan contoh dan teladan bagi kita dalam hal berdoa. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Ya, perhatikan. Dikatakan demikian, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Perhatikan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Yesus bangun dan pergi keluar. Pergi untuk apa? Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi gelap, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Yesus bangun untuk berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah ini menjadi kebiasaan kita juga dalam keseharian kita? Seringkali yang terjadi, kita bangun sudah kesiangan. Kita bukan bangun pagi-pagi benar. Yesus bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Untuk apa? Untuk berdoa. Ini penting. Saya dorong kita untuk ini harus menjadi gaya hidup kita dalam keseharian kita. Kita belajar untuk mendahulukan Tuhan dalam keseharian kita dengan berdoa. Pentingnya doa. Alasan yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Alasan yang kedua, karena dengan berdoa, Bapa di sorga akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan bagi kita dalam krisis, dalam masalah, dalam kesulitan hidup, sehingga kita dapat menanggungnya. Saya ulangi, alasan yang kedua kenapa kita harus berdoa, karena dengan berdoa, Bapa di sorga akan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, kesanggupan bagi kita dalam krisis, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi kesulitan hidup, sehingga kita dapat menanggungnya. Lukas 22 ayat 43. Perhatikan dalam Lukas 22 ayat 43 dikatakan di sana, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus, untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saat Yesus berdoa berkaitan dengan pergumulan, permasalahan yang serius yang dia hadapi dalam hubungan dengan salib, doanya, Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jawaban Bapa terhadap doa Yesus bukan menghapus pergumulan, bukan menghilangkan masalah, tetapi jawaban Bapa terhadap Yesus, Tuhan memberikan, Bapa memberikan kekuatan, Bapa memberikan kemampuan untuk ia dapat menanggung itu. Sehingga kesimpulan saya yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk ada dalam krisis, untuk menghadapi masalah, kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, bagi saya, kalau orang kemudian menjadi stres, orang menjadi putus asa, ya dalam menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, masalah yang terjadi dalam kehidupannya, bagi saya bukan karena terlalu beratnya pergumulan itu, bukan karena terlalu beratnya masalah itu, tetapi permasalahannya ada pada dirinya sendiri dalam hubungan dengan Tuhan. Saya percaya kalau seseorang punya hubungan dengan Tuhan itu baik, persoalan dan masalah apapun dia dapat menghadapinya. Tetapi sebaliknya, jikalau hubungannya dengan Tuhan bermasalah, maka sekalipun masalah itu kecil kelihatannya, itu akan menjadi masalah serius bagi dia dalam kehidupannya. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Alasan yang ketiga, supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Alasan yang ketiga kenapa kita harus berdoa, supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Ayat 41
Dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, maka kita harus berdoa. Yang menjadi persoalan bagi banyak orang Kristen saat ini ialah bahwa dia mulai sadar untuk berdoa setelah jatuh dalam pencobaan. Padahal Yesus mengajarkan kita berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Atau sebelum jatuh dalam pencobaan, kita harus hidup dalam doa yang sungguh-sungguh. Bukan nanti berdoa setelah jatuh dalam pencobaan. Perhatikan, Yesus sedang mengajarkan para murid pembelajaran yang luar biasa tentang doa. Sebelumnya, dalam ayat-ayat sebelumnya di pasal yang sama, Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa mereka akan menghadapi pergumulan permasalahan yang serius. Dengan berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Artinya Yesus mau berkata bahwa mereka nanti akan mengalami pergumulan permasalahan yang serius. Tetapi perhatikan, Yesus tidak hanya mengatakan itu, tetapi Yesus juga memberikan jalan keluar bagaimana menghadapi masalah itu. Karena itu Yesus mengajak mereka ke Taman Getsemani. Waktu Yesus ajak mereka ke Taman Getsemani, bukan untuk sekedar jalan-jalan, bukan untuk tidur-tiduran di sana, bukan untuk santai-santai di sana, tetapi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk mempersiapkan diri secara rohani menghadapi masalah yang serius yang akan terjadi, yang akan mereka alami. Tetapi sangat disayangkan, Alkitab mencatat saat di Taman Getsemani itu Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Murid-muridnya tidur dengan sungguh-sungguh. Jadi sama sungguh-sungguh, hanya beda. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, murid-muridnya tidur dengan sungguh-sungguh. Sehingga Yesus harus 3 kali membangunkan mereka. Yesus 3 kali harus mengingatkan mereka supaya berdoa. Dengan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Saya senang dengan ada satu terjemahan yang lain untuk ayat itu. Berkata bahwa tidak pantas saya lagi berdoa kamu tidur. Tidak seharusnya saya lagi berdoa kamu tidur. Atau masakan saya lagi berdoa kamu tidur. Itulah yang terjadi dalam kehidupan para murid. Yesus lagi berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka tidur. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan Kristen, banyak orang Kristen pada masa kini. Di tempat yang sama, di jam yang sama, di detik yang sama. Pada saat orang lain lagi berdoa dengan sungguh-sungguh, dia lagi santai-santai, dia lagi tidur. Pada saat orang lain lagi berdoa dengan sungguh-sungguh, orang lain lagi beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, di tempat yang sama, di jam yang sama, tetapi dia punya aktivitas yang lain. Dan itu sering terjadi. Karena itu kita perhatikan dalam gereja, kita menemukan ada banyak orang Kristen. Pada saat firman Tuhan sedang diberitakan, orang lain sedang memperhatikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dia punya aktivitas yang lain. Main handphone, Facebook, WA, balas-balas WA. Kaget-kaget pendeta katakan amin. Kaget khotbah sudah selesai. Dia tidak dapat apa-apa di ibadah itu. Dan ini sangat disayangkan. Dan bagi saya, ini sikap yang tidak patut pada setiap orang Kristen. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini harus menjadi perenungan serius bagi kita. Seorang Kristen yang sejati selalu mendahului kesehariannya dengan membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan, dengan berdoa. Doa menjadi hal yang utama dalam kehidupannya. Doa menjadi hal yang begitu penting bagi dirinya. Dan kalau dia berdoa bukan karena ada masalah, bukan karena tunggu nanti ada masalah, tetapi itu menjadi gaya hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah 2 hal ini menjadi perenungan serius bagi kita. Biarlah 2 hal yang menjadi perenungan kita tadi, yang adalah merupakan kesimpulan saya, kiranya menjadi perenungan serius bagi setiap kita. Ingat, kekristenan kita, atau dengan menjadi seorang Kristen, bukan berarti kita bebas dari masalah. Tetapi ingat baik,
Setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan yang mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita selalu punya tujuan. Dan tujuan itu demi juga untuk kepentingan kita. Karena itu, dalam menghadapi tantangan pergumulan masalah apapun, bersikaplah dengan tepat dan benar. Hal yang kedua, biasakan diri kita untuk mendahului Tuhan dalam keseharian kita, yaitu dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dalam doa-doa yang khusus. Kita berdoa bukan karena ada masalah, tetapi hendaknya itu menjadi gaya hidup keseharian kita dari hari ke hari. Sebenarnya ada masih banyak hal lagi yang bisa menjadi perenungan kita dari teks firman Tuhan ini, tetapi saya batasi untuk 2 hal ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, menolong, memberkati kita semua dalam hari-hari hidup kita selanjutnya ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan berkaitan dengan firman Tuhan yang baru saja kami baca, renungkan bersama. Roh Kudus menolong kami untuk kami menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Firman Tuhan sedang mengingatkan kami untuk menjadi seorang Kristen sejati, agar senantiasa dalam kehidupan ini, apapun tantangan, pergumulan, dan masalah yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kami tahu bahwa Tuhan juga ada bersama kami, menyertai kami, dan siap memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi kami dalam menghadapi setiap masalah apapun dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tolong setiap kami supaya kami membiasakan diri kami dalam keseharian kami mendahulukan Tuhan dengan datang kepada Tuhan, membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Jadikan kami pelaku firman dan bukan sekedar mendengarnya. Dan saat ini kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden dan semua para menteri. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat bagi mereka yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengatasi COVID-19. Tuhan tolong, doa kami juga supaya mereka selalu ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Para medis, dokter, semua perawat, kami juga berdoa Tuhan bersama menyertai, menolong, memberkati mereka dengan memberikan kepada mereka kekuatan kesehatan yang baik. Demikian juga semua mereka yang saat ini sedang mengalami sakit oleh karena COVID-19. Tuhan, doa kami Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan setiap mereka. Hamba berdoa dan menyerahkan juga setiap pribadi jemaat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mari Engkau senantiasa hadir, memberikan pertolongan bagi masing-masing jemaat. Setiap mereka yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini, hamba berdoa, karuniakan kepada setiap mereka pribadi lepas pribadi kekuatan kesehatan yang baik. Bahkan Tuhan hadir memberikan pertolongan dan jalan keluar berkaitan dengan pergumulan masalah pekerjaan dalam kaitannya dengan COVID-19. Tuhan, tolonglah mereka pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa, menyerahkan juga persembahan yang sebentar kami akan berikan. Tuhan kuduskan berkat setiap persembahan, sehingga itu dapat dipakai digunakan secara khusus dalam memberikan pertolongan, bantuan bagi setiap mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dalam hubungan dengan COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan syukur kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa, semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan mari kita memberikan dengan penuh sukacita hanya untuk Tuhan. Melanda hidupku,
kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri sekarang dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, menaikkan pujian dan syukur kami buat kasih dan anugerah-Mu. Tuhan telah memimpin dan memberkati kami dalam ibadah ini dari awal sampai kami akan mengakhirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.